Sekolah Minggu GKPA Epifanias. Senang sekali pada hari ini, di hari Minggu yang cerah ini, kita kembali bersama di ibadah online Sekolah Minggu GKPA Epifanias. Tentunya ditemani oleh kakak-kakak sekolah minggu yang tetap setia menemani adik-adik. Siap bersuka cita ya kak? Betul banget kak. Dan Bang Dani udah siap nih juga mengiring musik untuk adik-adik semua. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sudah siap pastinya ya? Sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita berdiam diri, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Teduh selesai. Adik-adik yang terkasih, tema kita di minggu ini adalah Yesus Tuhanku. Nah, kakak akan menyapa adik-adik, tapi nanti kalian jawab dengan yel-yel yang sesuai dengan tema kita minggu ini. Kakak kasih contoh ya adik-adik. Misalnya nih, nanti kakak bertanya, apa kabar adik sekolah minggu GKPA Epifanias? Nanti jawabnya seperti ini ya. Luar biasa, Yesus Tuhanku, yes, yes, yes. Nah, udah bisa ya? Kita coba ya, Kak Dani ya? Boleh banget ya. Oke, tentunya dengan semangat nih. Boleh bangkit berdiri juga. Siap ya? Apa kabar adik-adik sekolah minggu GKPA Epifanias? Luar biasa, Yesus Tuhanku, yes, yes, yes. Amin. Terima kasih adik-adik. Tentunya kita mulai ibadah ini dengan penuh sukacita adik-adik, supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, Yesus adalah Tuhan kita. Dan pastinya kita semua nih adik-adik adalah anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan berarti kita harus tahu apa kesukaan Tuhan. Pastinya kesukaan Tuhan adalah ketika anak-anaknya mau dengar-dengaran, kemudian mau melakukan semua perintah Tuhan. Seperti tema kita minggu ini adik-adik, kita akan belajar betapa besarnya kuasa Tuhan itu, yaitu melalui apa yang ada di sekitar kita. Contohnya di adik-adik melalui ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu kan macam-macam ya adik-adik. Dari makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan. Kita akan belajar betapa luar biasanya Tuhan melalui pujian kita yang pertama. Kita nyanyikan ya adik-adik, tentunya dengan bangkit berdiri dan penuh sukacita. Musik Kak Dani. Kita akan belajar dari hewan-hewan ya adik-adik, betapa luar biasa Tuhan kita. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa.
masuk ke dalam ibadah kita, mari kita satukan hati kita, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias, juga semua kakak-kakak sekolah minggu yang ada pada saat ini Tuhan. Kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cuaca, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Bapa kami di sorga, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Biarlah kami sama-sama memberikan hati, memberikan yang terbaik untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, di pujian yang pertama kita sudah melihat betapa luar biasa kuasa Tuhan melalui ciptaannya dan juga keunikan yang diberikan Tuhan kepada setiap ciptaannya. Sama juga seperti kita adik-adik, tentunya diberikan keistimewaan atau keunikan oleh Tuhan. Dan untuk itu adik-adik, tentunya apa yang sudah diberikan oleh Tuhan harus kita gunakan untuk kebaikan nama Tuhan. Seperti yang paling dasar adik-adik nih, anggota tubuh kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti lagu berikut ini yang akan kita naikkan, judulnya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Yuk, kita gerakan kaki tangan kita ya adik-adik. Kita bernyanyi bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik, kita gunakan tangan dan kaki untuk memuji kebaikan Tuhan. Tentunya untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Seperti lagu kita yang kedua ya. Kita nyanyi bersama-sama. Yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita naikkan sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, yes. Mulutku ya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita nyatakan kepercayaan iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua hal yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, ada satu yang paling penting yang menurut kakak harus
Adik-adik ingat semua, yaitu rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Rasa cinta atau rasa kasih. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi dan mencintai kita. Dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman di sekolah minggu, itu akan menambah tentunya rasa cinta kita terhadap Tuhan. Seperti pujian yang manis yang akan kita naikkan untuk menyambut firman Tuhan hari ini, kita nyanyikan "Ku Mau Cinta Yesus Selamanya". Mari adik-adik kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita nyanyikan sekali lagi dan kita renungkan lagu ini bersama-sama. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Sekarang kita masuk ke dalam firman ya. Tapi sebelumnya kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya firman yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu. Engkau berkati adik-adik ya Bapa, agar dapat menerima firman-Mu dan dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, seperti yang sudah dikatakan kakak sekolah minggu di awal tadi, tema kita hari ini adalah Yesus Tuhanku. Tapi sebelumnya kita baca dulu firman kita hari ini, terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Ayo adik-adik, kalau belum dapat dicari dulu. 1 Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Oke, kakak baca ya adik-adik. Ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.
Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, adik-adik, pagi hari ini kakak akan membawakan satu cerita firman Tuhan tentang Yesus Tuhanku. Adik-adik sekolah minggu, siapa sih di sini yang senang, yang mau jadi anak dokter? Angkat tangan. Yang mau jadi anak polisi? Angkat tangan juga. Atau yang mau jadi anak presiden? Ayo angkat tangan siapa? Nah, adik-adik, pasti siapa sih di sini kita yang senang menjadi anak-anak Allah? Kalau kakak sih udah jelas-jelas seneng ya, dan kakak tahu pasti adik-adik seneng juga jadi anak-anak Allah. Dan seperti kakak yang tadi kakak sebutin itu, siapa sih di sini yang nggak mau jadi yang nggak mau jadi anak dari orang terkenal? Pasti semua mau kan? Kakak aja sebenarnya mau tahu. Kalau misalnya kakak jadi anaknya presiden, dikenal satu Indonesia, kan pasti kalau anak presiden kan pasti disorot terus sama media. Siapa sih yang nggak mau jadi anaknya yang orang terkenal? Nah, tapi di sini kita baca tadi menjelaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yesus Tuhanku, berarti kita adalah anak-anak Allah. Siapa di sini yang senang menjadi anak-anak Allah? Kakak tadi udah ngomong kalau kakak pasti senang. Dan kakak tahu adik-adik sekolah minggu Epifanias juga pasti senang dan mau jadi anak-anak Allah. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Allah, oleh karena kasih Allah yang besar yang sudah diberikan bagi kita melalui Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia untuk menebus semua dosa dan memberikan bagi kita kehidupan yang kekal. Jadi adik-adik, ketika seseorang menjadi percaya kepada Allah, maka statusnya telah berubah, yang dari pendosa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita juga harus selalu bersyukur adik-adik, karena Dia telah menebus kita dari kuasa dosa. Dan inilah fungsi kita sebagai anak-anak Allah adik-adik. Fungsi asli kita sebagai anak-anak Allah yaitu tidak berbuat dosa lagi. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Allah, Yesus adalah Tuhan kita. Maka kita harus menunjukkan bahwa jika kita betul-betul menyerahkan hidup kita hanya kepada Kristus, kita perlu menanggalkan semua keinginan-keinginan dunia yang tidak baik. Contohnya, ayo, ada yang tahu keinginan-keinginan dunia yang tidak baik atau melakukan hal-hal yang tidak baik yang di dunia ini? Kakak kasih contoh, melakukan kejahatan, berkata kasar. Ayo, siapa di sini yang masih berkata kasar ke kakaknya, ke temennya, atau ke adiknya? Harus dikurangin ya. Mencuri, mencontek, malas. Siapa di sini yang masih malas? Dan juga suka berkelahi. Jadi semua hal-hal yang jahat tadi harus kita tinggalkan ya adik-adik. Harus kita minimal kita kurangin lah dari kebiasaan-kebiasaan kehidupan kita. Kita harus berbeda, kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Maksudnya kita harus berbeda dari dunia melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Jadi kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus emang seperti apa Kak? Tuhan Yesus itu kan adik-adik pasti tahu, Tuhan Yesus itu suka mengasihi, menolong orang lain, mengampuni, serta menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus adalah Bapa kita dan kita semua adalah anak-anaknya.
siapa yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus? Yo, siapa? Komen di bawah yuk, siapa yang bangga menjadi anak-anak Tuhan Yesus? Jika kita bangga menjadi anak Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh melakukan dosa. Ingat ya adik-adik, kita tidak boleh melakukan dosa. Karena segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Tadi kan kita udah baca di firman yang keberapa ya? Ayo keberapa? Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Dan juga Yohanes menegaskan bahwa barang siapa yang berbuat benar, maka ia sama seperti Kristus yang adalah benar. Adik-adik, jadi kesimpulan dari firman kita hari ini adalah anak-anak Allah dapat terjadi jika semua orang yang hidup hanya kepada Yesus percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera, sumber iman, dan sumber pengharapan yang pasti. Dengan demikian, pentingnya untuk tinggal di dalam Dia, karena setiap orang yang menerima dan tinggal di dalam Kristus, maka hidupnya akan berakar di dalam Kristus. Sebab itu, haruslah menaruh harapan di dalam Kristus. Karena menaruh harapan di dalam Kristus akan membawa sukacita yang besar, sehingga tidak lagi melakukan dosa, tetapi menyerahkan hidupnya dengan sepenuh hati kepada Kristus. Dan barang siapa mengasihi sesama dengan segenap hati, berarti ia mengasihi Allah dengan segenap hati. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Kiranya firman yang kakak sampaikan hari ini dapat memberikan adik solusi atau ya dapat memberikan pengetahuan lebih lagi kepada adik-adik untuk menjadi anak-anak Allah yang baik. Jadi kakak harap adik-adik kedepannya akan menjadi anak-anak Allah yang menjadi kebanggaan Allah, kesukaan untuk Allah juga. Adik-adik, kita tutup firman ini dengan doa. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan, kami sudah menyampaikan firman hari ini ya Bapa. Kau berkati firman hari ini agar adik-adik dapat menerapkan ke dalam kehidupan masing-masing. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami ya Bapa. Engkau berkati ibadah kami sampai akhirnya ya Bapa. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami untuk hari ini ya Bapa, esok dan seterusnya ya Tuhan. Engkau berkati segala rencana yang akan kami perbuat untuk kedepannya ya Bapa. Kau berkati adik-adik kami yang berada di rumah dimanapun berada ya Bapa. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, kepintaran. Inilah doa kami ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Amsal 2 ayat 20. Bunyinya, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Jadi adik-adik dihafal ya, gampang kok. Kakak tunggu ayat hafalannya untuk minggu depan. Oke adik-adik, dah. Terima kasih untuk kakak sekolah minggu yang sudah menaburkan firman-Nya untuk hari ini. Kiranya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan akan semakin diberkati. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau mengucapkan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Bagi yang belum, ayo adik-adik harus lebih rajin lagi ya. Jadi, mari kita saksikan videonya. Ini dia. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yosua 1 ayatnya yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yosua 1 ayat 6 yang isinya, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yosua 1 ayat 6. Isinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-6.
Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Amin. Dan adik-adik sekolah minggu, berikutnya kita akan menyaksikan warta sekolah minggu. Jadi, diperhatikan, diingat, dan dicatat. Ini dia. Adik-adik yang manis, tentunya setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita semua semakin dikuatkan. Jadi apapun kesedihan, kemudian kesusahan hati, kegelisahan hati kita adik-adik, kita selalu ingat satu hal, bahwa berkat Tuhan, kasih Tuhan pastinya lebih besar dari itu semua. Nah, adik-adik yang terkasih, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita menghitung berkat yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersyukur dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yuk kita hitung berkat Tuhan adik-adik. Semangat ya. Bila topan melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Mari hitung berkat dari Tuhan. Bila topan melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik yang terkasih, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Tapi kakak mau menyampaikan ada beberapa berita penting nih kak, Ya, betul banget, ya. buat adik-adik kita di sekolah minggu. Yang pertama adalah kita mau mengucapkan ikut bersukacita nih kak, untuk kelahiran anak dari Kak Putri, Wow. guru sekolah minggu kita. Kita kasih tepuk tangan dong adik-adik. Selamat ya Kak Selamat, Kak Putri, Putri. untuk kelahiran anaknya yang pertama. Betul banget. Namanya adalah Fiona. Kami dari sekolah minggu tentunya turut merasakan sangat bergembira dan berbahagia, karena pastinya anak sekolah minggu bertambah satu jiwa nih Kak. Betul banget Kak. Iya, Kalau betul kota. sekali. Jadi kita tunggu nih adik Fiona main ke GKPA Ya. Epifania. Selamat ya Kak Putri. Kiranya Fiona menjadi anak yang diberkati Tuhan, Amin. diberikan kesehatan, dan tentunya juga Ya. buat Kak Putri dan keluarga diberikan kesehatan dan berkat-berkat Tuhan yang lebih luar biasa Betul lagi. banget. Ada lagi nih Kak berita yang penting. Apa tuh, Kak? Nah, beritanya itu adalah ada 3 anak sekolah minggu yang gimana ya Kak, yang harus ikut pindah tugas nih sama mamanya. Iya betul Kak. Ya walaupun kita merasakan kehilangan pastinya ya Kak ya, tapi tidak membuat kita menjadi sedih hati, Ya. karena walaupun jarak yang jauh,
istilahnya ini Kak, Kita masih bisa komunikasi ya. Iya, bisa komunikasi melalui Betul tentunya tetap bisa mengikuti ibadah online GKPA Epifanias. Jadi jauh di mata tapi dekat di hati. So sweet banget gak sih kita Kak? Ya, jadi untuk adik-adik sekolah minggu kami yaitu Jessica, Jeremy, dan Judith, tetap semangat ya adik-adik. Semoga di tempat yang baru kalian memperoleh teman-teman yang baik, kemudian juga semakin rajin sekolah minggunya, dan tentunya tetap harus menyapa kita semua ya Kak di sekolah minggu. Begitu juga nih buat adik-adik semua, baik kelas kecil, kelas besar, yuk kita saling menyapa di grup sekolah minggu. Boleh aja nanti tidak hanya share tentang ayat hafalan gitu ya Kak ya. Boleh aja mungkin misalnya Sion mau kasih suatu cerita lucu atau misalnya permainan, nah boleh di share di situ supaya betul adik-adik, supaya kita tetap saling berkomunikasi dan saling menyapa adik-adik di dalam sekolah minggu. Adik-adik yang terkasih, kiranya semua ibadah kita hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita tutup ibadah kita lipat tangan kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, Bapa yang terkasih, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat beribadah di sekolah minggu GKPA Epifanias. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan hari ini. Kiranya Engkau memberkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan, begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan. Kiranya firman itu menjadi tumbuh di dalam hati kami, di dalam diri kami, sehingga kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk semua adik-adik sekolah minggu yang masih belum bisa beribadah secara tatap muka. Tapi kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik kami semua. Berkati kami dengan kesehatan Tuhan, begitu juga dengan keberhasilan di dalam studi kami, di dalam pendidikan adik-adik sekolah minggu. Kiranya mereka tetap menjadi anak-anak yang berprestasi di dalam Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terutama ya Tuhan, mereka dapat menjadi anak-anak pelaku firman Tuhan. Mereka mau dengar-dengaran terhadap orang tua, melakukan perintah orang tua, dan terlebih melakukan semua kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kuatkan kami Tuhan, kiranya kami menjadi hamba-Mu yang setia di dalam melayani di sekolah minggu, dan terlebih ya Tuhan, kami dapat menjadi satu kesatuan yang kompak, yang solid, sehingga kami dapat membuat sekolah minggu GKPA Epifanias saling tumbuh, saling mengasihi, dan memiliki kebersamaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, mama dan papa, adik-adik kami ya Tuhan. Berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas keseharian mereka Tuhan. Kiranya tangan Tuhan juga senantiasa menopang mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami yang terkasih GKPA Epifanias, setiap jemaat, setiap majelis, setiap anggota yang ikut ambil bagian. Kiranya mereka sama-sama bergembira, bersukacita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah-ibadah berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya untuk bangsa dan negara kami, di mana di saat ini Tuhan masih dalam keadaan masa pandemi. Tapi kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan kami yang punya kuasa, yang punya mukjizat, yang punya segalanya. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong bangsa kami, setiap kami ya Tuhan, untuk menjauhkan kami dari segala macam sakit penyakit, dari segala virus yang ada pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi tabib, menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih begitu
banyak doa dan permohonan kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Maha mengetahui dan Engkaulah yang akan memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang akan menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di alam surga, Tuhan terima kasih. Demikianlah adik-adik ibadah kita untuk hari ini. Kakak mau mengingatkan kepada kita semua nih adik-adik, untuk tetap menjaga kesehatan, melakukan prokes yang seperti memakai masker, mencuci tangan, dan tentunya jangan pergi-pergi dulu nih adik-adik ke tempat-tempat umum. Dan tentunya ada yang paling penting, yaitu tetap bersukacita supaya imun kita tetap terjaga adik-adik. Dan tentunya menjaga pola makan yang teratur. Jangan beristirahat yang cukup ya Kak ya. Yes, betul Kak. Istirahat juga penting ya adik-adik. Untuk itu adik-adik kita akan ketemu kembali di ibadah kita minggu depan, tentunya dengan kakak-kakak sekolah minggu yang gak kalah serunya. Jadi Kak Erna, Dani mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.